Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku di hari Minggu biasa pekan yang ke-27. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua dipanggil untuk kembali diingatkan akan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Dan pada hari ini Gereja mengundang kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 5-10. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua dipanggil untuk bersama-sama bagaimana kita merenungkan hidup keberimanan kita sebagai pelayan Tuhan. Tentu Yesus hari ini menggunakan istilah hamba. Ketika kita berbicara hamba, hamba adalah seseorang yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, atau oleh juragannya, atau oleh bosnya, atau oleh pimpinannya. Dan hamba harus melakukannya sampai selesai. Dan setelah selesai, hamba akan menunggu ada perintah baru lagi. Sehingga tugas hamba adalah melakukan. Kadang dia tidak menikmati. Yang menikmati adalah yang menyuruh, tuannya, bosnya. Karena dia melakukan sesuatu dengan susah payah. Tetapi kadang dia tidak menerima ucapan terima kasih atas pujian. Yang biasanya kesuksesan selalu yang menerima ungkapan pujian adalah bosnya, tuannya. Karena di balik semua kesuksesan itu ada seorang hamba yang melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, setia dan penuh pengorbanan. Yesus berkata kepada kita hari ini, jikalau kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang kami harus. Tetapi sesungguhnya Injil hari ini memanggil kita untuk menjadi hamba yang baik.
Dalam konteks relasi kita dengan Allah, hamba yang baik itu selalu dimulai dengan iman yang benar, iman yang dalam, iman yang kokoh. Iman yang benar, kokoh, iman yang mendalam, itu akan memampukan kita untuk berelasi dengan Allah, untuk memahami misteri Allah, dan untuk mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Bahkan Yesus mengatakan, jika kamu mempunyai iman, hanya sebesar bisa sawi, kamu bisa memindahkan pohon ara. Kamu bisa memindahkan segala, kamu bisa melakukan segala sesuatu. Jadi menjadi seorang hamba, kita bisa taat, kita bisa setia, kita bisa bertanggung jawab. Kalau kita mempunyai suatu kekuatan teristimewa dalam relasi dengan Allah, kita mempunyai kekuatan iman. Iman yang memampukan kita mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam hidup. Menjadi seorang hamba pun dalam sebuah tugas dan tanggung jawab, kita bisa memahami itu. Kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan sang bos, sang tuan, sang pimpinan, dan kita pun mampu mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan perintah. Allah mempunyai banyak hal yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Teristimewa bagaimana Allah mewujudkan itu dalam perintah-perintah. Kita sebagai pelayan, sebagai hamba, dan sebagai murid Tuhan, ya kita harus mempunyai tanggung jawab untuk melakukan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima rahmat roh Tuhan, harus menyadari bahwa panggilan hidup kita adalah untuk mewujudkan misi Bapa di dunia ini. Maka sebagai seorang hamba, kita harus menyelesaikan tugas ini. Kita harus membuktikan bahwa kita layak menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi murid, bahkan menjadi ahli waris kerajaan. Semoga dalam kehidupan iman kita setiap hari, dalam kesaksian kita, dalam pelayanan kita, kita benar-benar mewujudkan tanggung jawab itu sebagai orang beriman. Kita mampu melakukan setiap tahap-tahap kehidupan kita, tanggung jawab kita, dan kita boleh menuntaskan semuanya pada waktu yang tepat. Supaya ketika Tuhan kita datang, Dia menemukan kita sebagai hamba yang baik dan benar, hamba yang setia dan bertanggung jawab, hamba yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan selesai. Maka ketika Tuhan menemukannya, Ia akan memanggil hamba itu untuk masuk dalam perjamuan bersama. Itulah Tuhan kita. Tuhan ingin berjumpa dengan kita pada saat di mana kita benar-benar sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Mari, mulai hari ini, perhatikanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita selesaikan semua pekerjaan dan tanggung jawab iman kita sebelum Tuhan datang, menyapa kita, menjemput kita, dan membawa kita kembali ke tempat di mana seharusnya kita berada. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.